Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nilam Sukma dengan NPM 23404516037. Saya Veronica Agustin Saputra dengan NPM 2034045166062 ingin menjelaskan tentang kelebihan dari event Jakarta Fashion Week ini. Saya Muhammad Badrudin dengan NPM 20340451641. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari event Jakarta Fashion Week. Perkenalkan, nama saya Ripka Metania dengan nomor NIP 2034045166073 ingin memberi saran untuk Jakarta Fashion Week. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen event akan menjelaskan tentang salah satu pameran yang terkenal di Jakarta, yaitu Jakarta Fashion Week, di mana pameran ini diadakan setiap tahunnya. Kami akan menjelaskan mulai dari profil, kelebihan, kelemahan, dan juga saran. Jakarta Fashion Week adalah sebuah pameran mode yang digelar setahun sekali di Jakarta. Jakarta Fashion Week disebut sebagai pameran mode terbesar di Asia Tenggara. Jakarta Fashion Week digelar oleh GCM Group atau sebelumnya merupakan bagian dari Femina Group. Sebagai sebuah platform kolaborasi antara pemangku kepentingan besar di industri kreatif dan mode dengan pelaku dan komunitas di industri kreatif, yang dimana bertujuan untuk memberikan arahan bagi industri mode Indonesia, serta sebagai wahana untuk mendemonstrasikan kekayaan Indonesia dalam hal talenta dan kreativitas, yang pada akhirnya adalah untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat mode besar di tingkat regional dan di dunia. Semua pameran di Jakarta Fashion Week hanya dapat dihadiri oleh orang yang diundang, yang terutama adalah selebritis, sosialita, pembeli, pers lokal maupun asing, serta pecinta mode, yang pada akhirnya dapat menikmati presentasi dari para perancang mode, terutama yang berasal dari Indonesia, seperti Ane Avanti, Rinaldi Yunardi, dan Dian Pelangi. Kelebihan event dari Jakarta Fashion Week ini yang pertama meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari fashion. Melalui event ini, semakin banyak orang berbelanja produk fashion dan tidak menutup kemungkinan pembeli berasal dari negara luar. Maka bisa dipastikan ajang Jakarta Fashion Week ini menjadi media bagi pemerintah untuk memperoleh pemasukan devisa yang berasal dari niaga produk busana. Yang kedua, model busana semakin berkembang. Kalau diamati, karya-karya para desainer ini tentunya cukup beragam. Ada yang sederhana, ada yang terpengaruh gaya busana klasik, sampai yang eksentrik. Disinilah para desainer akan berpacu dengan kreativitas mereka sehingga bisa menghasilkan karya terbaiknya. Yang ketiga, lewat fashion kita bisa memperkenalkan negara dan budaya kita ke luar negeri. Yang keempat, menambah pengetahuan seputar fashion. Dalam acara ini tentu karya para desainer terbilang masih segar dan terinspirasi dari berbagai sumber, baik lingkungan sekitar maupun para fashion blogger terkemuka, sehingga bisa menjadi ajang bagi mereka untuk mengikuti tren-tren selanjutnya. Yang kelima, itu menjalin relasi baik antara desainer kondang di tanah air maupun dari kawasan Asia Tenggara lainnya. Kekurangan event Jakarta Fashion Week: 1. Pada tahun 2019, jumlah buyer yang diundang dan hadir dalam Jakarta Fashion Week tidak bertambah secara signifikan, tetapi panitia menitikberatkan pada proyek kerjasama dengan berbagai komunitas dan individu berpengaruh seperti influencer yang memiliki lini busana. Kedua, setiap desainer memiliki konsep peragaan busananya masing-masing, dan mungkin ini pula yang membuat para panitia yang sebagian tidak berasal dari ranah event organizer cukup kesulitan untuk memenuhi permintaan yang berbeda-beda dari tiap desainer atau fashion stylist.
Ketiga, dengan jumlah panitia internal yang kurang dari 50 orang, jadi para panitia cukup kewalahan mengurus 108 jenis acara. Sementara perekrutan tim eksternal juga tak selalu mampu membuat acara berlangsung sempurna. Yang keempat, Jakarta Fashion Week tampak stagnan dalam 4 tahun belakangan. Tidak ada perubahan yang berarti dari segi teknis produksi, alur backstage, proses gladi bersih, dan teknis tata panggung maupun program-program yang ada. Saran untuk Jakarta Fashion Week. Yang pertama, Jakarta Fashion Week mempertahankan kualitas dalam pemilihan fashion vlogger atau influencer dengan menggunakan teori crush atau shape. Untuk pemilihan atau penyeleksian fashion vlogger agar bisa menunjukkan karya, talenta, kualitas Indonesia dengan baik agar lebih lagi dikenal oleh negara-negara yang lainnya. Dan yang kedua, Jakarta Fashion Week tetap mempertahankan kesuksesan untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih.